misalnya ya, di desainnya di sini, diimplementasikannya di sini, gitu maksudnya dirasa supaya bisa jangan sampai nanti tujuannya jangan sampai ada requirement yang tidak terimplementasikan atau ada sebaliknya ada requirement yang diimplementasikan lebih dari satu ya. Jadi harus satu-satu aja gitu. Nah untuk itu maka si requirement itu harus isi identify, jadi harus dikasih nomor identitas. Kalau mahasiswa saya dikasih NIM gitu lah ya, NIM yang sifatnya unik. Misalnya bisa aja sih requirement itu nanti seperti kita menulis buku ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu kayak gitu. Jadi ada hierarki, terstruktur secara hierarki. Misalnya nanti requirement 1 dipecah ya menjadi requirement 11, 12 dan seterusnya gitu. Jadi satu sistem, satu software itu dipandang tadinya dari satu requirement aja. Misalnya untuk software yang akan dipasang di vending mesin, maka softwarenya adalah vend produk misalnya ya. Itu requirement gitu, menjual harus software harus bisa menjual produk. Tulisnya di situ vend produk. Nah, si vend produk itu dirinci menjadi requirement 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kan kayak gitu. Nanti yang satu di rinci lagi kayak gitu dan seterusnya. Makanya setiap requirement harus dikasih nomor atau nomor identitas gitu, supaya bisa dengan mudah diidentifikasi. Kemudian yang kedua unambiguously described. Kebutuhan itu harus dijelaskan secara tidak ambigu, jangan sampai ambigu. Ambigu itu multitafsir ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kecepatan tinggi itu multitafsir, banyak penafsirannya. Yang kecepatan tinggi itu di atas 100, ada yang mengatakan di atas 200, ada di atas. Nah, kalau pesawat kecepatan tinggi di atas 500. Jadi kalau kecepatan tinggi itu masih ambigu, sangat ambigu. Makanya harus di secara tidak ambigu, tingginya berapa? Katakan aja di situ. Misalkan sistem atau software harus memberikan atau membunyikan alarm pada saat kecepatan melebihi 120 km per jam. Misalnya gitu kan gitu ya. Nah, sehingga nanti tested mudah dites ya. Kalau software mencapai kecepatan tinggi itu kan susah ngetesnya, tingginya segitu berapa. Tapi kalau mau mencapai kecepatan lebih dari 120 gampang ngetesnya. Coba aja di mobilnya dilarikan ya. Nanti kalau udah 120 bunyi nggak alarmnya. Nah, kayak gitu. Oke ya, ini jelas ya. Baik, kita lanjut. Specification is a commitment between the customer and developer. Ini kalimat lain lah, parafrase dari kalimat ini yang pertama ya. Jadi spesifikasi itu merupakan komitmen ya, istilahnya kesepakatan lah antara customer dengan developer. It end, nah ini software proses ini, specification proses ini berakhir dengan software specification review dengan SSR. Kan nanti yang tadi itu ya harus menghasilkan sederetan requirement ya. Nah, di sini kan tadi. Nah, specification proses itu ini daftar technical requirement teknis. Nah, nanti itu kan didokumentasikan ya dalam software spesifikan, dalam software SRS dokumennya namanya. Kalau ini SSR ya. Dokumen SRS itu sebagai specification and requirement bukan software requirement and specification, SRS. Kalau ini SSR. Nah, it end with software specification review. Jadi si dokumen yang SRS tadi ya, direview nah, during which selama review tadi the customer approves or reject the list of requirement ya. Jadi kata berarti menyetujui atau menolak ya. Reject itu menolak atau dibuang aja nih requirementnya ya, yang harus dipenuhi oleh software. Jadi nanti yang daftar requirement tadi ya belum tentu semuanya akan di-approve oleh customer. Kalau customer setuju ya oke gitu. Kalau enggak ya mungkin dihapus atau mungkin diganti. Okay. It must guarantee as much as possible the visibility of the software product. Nah, si software itu harus bisa menjamin ya sejauh mungkin the visibility, kelayakan dari software produk. Maksudnya layak di situ adalah layak untuk diimplementasikan. Jangan buat software tapi di zamannya ini nggak mungkin bisa diimplementasikan gitu.
Oke, kita lanjut. Modeling of functional requirement by functional decomposition. Ini proses model, ini maksudnya pemodelan proses. Ya. Maksudnya pemodelan proses itu bukan yang kemarin ya, pemodelan si software itu adalah proses ya, proses dalam arti mengolah input menjadi output gitu. Nah, model prosesnya adalah model pengolahannya, functionnya. Jadi bagaimana si software itu bekerja, gitu maksudnya. Nah, modeling of functional requirement by functional decomposition. Ini saya masih ngambil pendekatannya pendekatan fungsional ya. Jadi pendekatan fungsional itu nanti notasinya pakai DFD, data flow diagram. Nah, ini memang apa presentasi jadul, apa PowerPoint jadul. Tapi masih relevan lah ya dengan pemahaman requirement tadi. Oke, modeling of functional requirement by functional decomposition. Jadi tadi itu saya ceritakan. Jadi software itu hanya terdiri dari awalnya ya, satu functional requirement. Misalnya fan product. Nanti fan product itu dipecah-pecah menjadi beberapa fungsi. Makanya di sini disebut sebagai functional decomposition. Maksudnya decomposition itu didecompose menjadi beberapa fungsi. Nanti fungsinya didefinisi menjadi beberapa subfungsi dan seterusnya kayak gitu. Ya. Oke, we wish to decompose our functional requirement in a manner such that kita akan mendecompose ya requirement fungsional dengan cara demikian sehingga apa related function are grouped together. Fungsi-fungsi yang berkaitan yang berdekatan gitulah dikelompokkan bersama, unrelated function are separated, fungsi-fungsi yang tidak berkaitan dipisahkan. This function should be specified only once, dan setiap fungsi hanya dispesifikasikan sekali aja ya. Jangan di sana dispesifikasikan, di sini spesifikasikan. Ya, bukan apa-apa, takutnya nanti suatu saat beda implementasinya, perang jadinya kan. Yang ini begini, yang ini begini. Oke. Nah, sebelum kita membuat itu, melakukan dekomposisi, kita harus menggambarkan dulu ya, menggambarkan prosesnya, yaitu sistem kita tuh ada di mana, berkaitan dengan siapa aja. Itu namanya sebagai data context diagram. Dari context diagram atau diagram context itu menjelaskan sistem, function, and define the system scope. Jadi kita fokus dulu sistem kita tuh batas-batasnya mana. Nah, itu sistem scope tuh gitu ya, sistem scope tuh batas-batasnya gimana. Apa aja yang dilakukan sistem dan apa yang tidak dilakukan sistem. Apa yang dilakukan software dan apa yang tidak dilakukan software. Kalau maksud saya menyebutkan sistem itu berarti software yang kita buat ya. Gitu. Jadi maksudnya di sini juga sistem begitu. Kalau di sini sistem scope, maksudnya software yang kita buat sistem di sini. Ya, gitu. Jadi context diagram itu istilahnya membuat batas-batas lah. Ya. Membuat batas-batas mana sistem, mana yang environment, yang di luar sistem. Oke, only one process bubble. Jadi si context diagram hanya terdiri dari satu bulatan saja, bulatan yang melambangkan proses. Jadi maksudnya one process bubble itu gitu nanti ya ada hanya satu bulatan saja. Kemudian at least one input and one output. Yang namanya juga kan proses ya kalau software itu. Jadi yang jelas harus terdiri dari paling tidak satu input dan paling tidak satu output. Jangan sampai tidak ada sama sekali input atau tidak ada sama sekali output. Nah, aneh itu ya kalau misalkan kita input ada tapi nggak ada input satupun, aneh. Istilahnya orang nggak bisa bikin gula ya tanpa ada bahan kayak gitu. Atau ada input tapi nggak ada output, aneh juga ya. Ini ada pabrik gula ya, masukin tebu tapi nggak ada hasilnya, kemana ini tuh tebunya ya, kayak gitu. Oke, at least one terminator. Kalau terminator itu apa, yaitu apa saja ya, agen lah ya. Ini terminator itu agen yang berinteraksi dengan software kita, bisa sistem lain ataupun manusia gitu terminator itu. Oke. All terminators are connected to at least one input or output flow. Jadi harus paling tidak berhubungan dengan satu input atau satu output. Terminator itu ya, kita menyebutkan sistem berinteraksi dengan A misalnya. Ngapain juga kalau antara kita dengan A, antara sistem dengan A itu nggak ada pertukaran data gitu. Untuk apa gambarin? Nggak ada pengaruhnya. Kemudian berikutnya, no data exchange between terminator.
Nah, fokus kita kan di sistem atau di software yang kita buat ya. Kalau Terminator kan di luar sistem. Yang ngapain kita care dengan sesuatu di luar sistem? Itu urusan Terminator, urusan mereka istilahnya kan. Karena Terminator mungkin bisa aja berupa sistem lain gitu kan. Atau orang-orang antara orang dengan orang ya. Jadi kalau data itu tidak berkaitan dengan sistem ya udah jangan dibicarakan gitu. Jangan digambarkan misalnya ini data ini ada data apa gitu, jangan, ngapain gitu pun yang tidak berkaitan dengan sistem kita. Oke. Nah, dari data contact diagram atau DCD itu kan dikompos menjadi DFD ya. Menjadi beberapa data flow diagram atau DFD. DFD are used for process decomposition. Maksudnya proses decomposition adalah functional decomposition ya. Karena ini pandangan proses atau fungsi. Every process is decomposed in other process. Jadi nanti kayak gitu ya, decompose sampai akhirnya ada namanya one spec ya. Kalau ada proses yang sudah tidak bisa di decompose lagi, itu udah langsung aja diimplementasikan dalam proses specification, namanya P-spec, itu proses specification. Nanti di proses itu dijelaskan inputnya apa, outputnya apa, prosesnya bagaimana gitu. Oke, nah ketika kita melakukan dekomposisi dari satu bulatan kemudian didekompos menjadi beberapa bulatan, dari satu proses menjadi subproses atau dari satu fungsi menjadi subfungsi, berapa jumlah subfungsinya? Nah, di sini aturannya ada nih. Ya, 7 plus minus 2. Dari 7 plus minus 2 berarti antara 5 sampai dengan 9 ya kan. Nah, itu keseimbangan antara kurang informasi. 4 itu arti kalau kenapa harus 5 sampai 9? Kalau 4 itu atau kurang itu lack of information. Tapi kalau lebih dari 9 itu too much. Jadi orang kalau menggambar melihat diagram idealnya antara 7 sampai 2. Ya, 7 plus minus 2. Kalau kurang dari 4 atau kurang itu terlalu sedikit. Kalau lebih dari 9, lebih dari 9 terlalu banyak, terlalu ruwet diagramnya gitu. Jadi aturannya beginilah yang enaknya. Tapi bukan berarti ini wajib ya. Kalau nggak begini berarti salah, bukan. Jadi ini bagusnya aja gitu. Kemudian up to 4 level of decomposition, sampai 4 level decomposisi aja. Jadi level 1 itu berarti anak lah ya. Level 2 cucu kayak gitu. Terus sampai level 4 ya. Nah, gimana kalau misalnya ini sisanya besar butuh sampai level 5 ya nggak apa-apa juga sih. Tapi usahakan cuma 4 level aja decomposisinya. Each DFD specifies the decomposition of each parent bubble. Nah, dari setiap DFD, misalnya DFD 0 itu berarti mendekomposisikan induk ya. Kalau DFD 1 itu berarti mendekompos proses 1. Nanti ada 11, 12, 13 tuh gitu. Di DFD 1 tuh gitu, ada 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, ini maksudnya is DFD specifies the decomposition of each parent bubble. Oke, data contact diagram, process a reactive element in the model. Ini data flow diagram. Proses A, jadi proses tadi ya, merupakan elemen aktif di dalam model. Karena ada data ya, data itu elemen pasif. Ada proses, ada data. Proses perform transformation. Jadi proses melakukan transformasi. If and only if all input information available. Jadi syaratnya melakukan transformasi itu apa? Jika dan hanya jika semua input tersedia. Gitu. Jadi kalau masih belum sedia ya nunggu dia. Itu. Nah, production of all information is immediate. Ya. Tapi setelah semuanya ada, langsung dikerjakan. Ya, di sini ada is done in zero delay. Jadi, jangan sampai ada delay. Ya, langsung dikerjakan. The output from the process will be a function of the input to it. Nah, output proses harus merupakan fungsi daripada input. Maksudnya apa? Output harus berhubungan dengan input, ya, harus bergantung pada input gitu. Jangan sampai nggak nyambung gitu. Output kemana, input kemana gitu ya. Jadi seolah nggak ada hubungan aja kayak gitu ya. Itu jangan sampai begitu. Jadi harus ada hubungan.
Di sini sebetulnya sebagai fungsi dari input. Data flow, allow transit of data within the system. Nanti dalam dev itu ada data flow, aliran data. Ya. Memungkinkan transit data, peralihan data ya dalam sistem, yaitu dari proses ke proses yang lain. Store itu adalah penyimpanan data, ya, space where information is preserved, ya, ditempatkan di mana informasi itu ya disimpan gitu ya, disimpan, diawetkan. Nah, itu store ini bisa berupa database, bisa berupa variabel gitu ya. Oke, contohnya seperti ini tadi yang saya katakan fan product. Nah, itu sebenarnya induknya ini itu satu bulatan ya, saya gambarkan di sini satu bulatan ya. Kemudian satu bulatan tadi pecah menjadi 6 nih ya, 6 bulatan berarti 6 proses. Nah, proses pertama get customer payment. Ini harus diawali dengan kata kerja, karena proses itu kan ya suatu proses itu berarti suatu kerjaan yang sedang berlangsung ya. Makanya harus diawali kata kerja. Dengan jadi harus get customer payment, jangan customer payment aja. Kalau customer payment kan kata benda ya. Kok frase benda. Kalau get customer payment berarti mengambil pembayaran customer. Nah, ini inputnya apa? Objek sama slug. Kenapa objek? Objek itu bisa aja nanti ada koin asli sama koin palsu. Mau koin asli itu nanti masuk koin, yang palsunya sebagai slug namanya. Nah, gimana cara mendeteksi asli dengan palsu? Kalau koin yang asli itu diukur itunya, dimensinya sama beratnya kan. Jadi yang aslinya terbuat dari ini itu pasti ukuran segini itu pasti beratnya segini. Kalau diganti pakai aluminium, nah pasti itu palsu gitu. Nah, ini koin di sini, koin store ini store seperti ini gambarnya ya. Jadi koin fisiknya itu disimpan di kotak, kayak ada kotaknya misalnya. Tapi koin datanya di sini, data koinnya di sini. Misalnya yang 5 ribuan ada sekian, 10 ribuan ada sekian biji, misalnya koinnya ada gitu ya. Misalnya koin ribuan ada sekian kayak gitu. Ini di sini. Oke, ini setelah get customer payment ini dihitung pembayarannya. Nah, misalnya koin 2 ribuan ada 2, berarti pembayarannya 4 ribu kan? 4 ribu. Misalnya dia milih barang A dari tabel harga di sini, barang A itu 3 ribu, tadi pembayarannya 4 ribu. Jadi harga 3 ribu, pembayaran 4 ribu, di sini cengnya 1000 ya kan? Ini sistem yang bisa mengembalikan ini uang, kembalian uang. Kalau sistem yang harus pas ya udah hitungnya pokoknya harus masukin uang yang sesuai harga gitu aja. Kadang-kadang vending machine yang sederhananya apa, semua harga sama gitu, satu harga istilahnya 5.000 semua, terus nanti hanya mengenal uang yang 5 ribuan aja misalnya, seperti itu untuk sederhananya dia bisa aja. Nah, kita di sini istilahnya lebih canggih lah ya, bisa mengembalikan uang, sehingga dengan begitu kalau misalkan masukin uang koin katakanlah 10 ribuan, nah, 10 ribu di sini milih produknya nggak ada, nanti uang 10 ribu akan keluar semua kan. Nah 10 ribunya yang masuk di sini 10 ribuan misalnya ya, tapi nanti biasa aja keluarnya nanti 5 ribuan dua gitu. Jadi bisa untuk nuker uang istilahnya ya, kayak gitu efek dari sistem yang demikian ya nggak kan gitu. Oke, karena ini ada valid selection, karena boleh jadi barang yang dipesan sudah habis ya kan? Adanya barang yang lain kayak gitu. Oke, ini ada get product price, ini get valid selection, validate payment. Nah, validate payment tadi itu misalnya pembayaran 4.000, harga 3.000, kembalian 1.000 gitu. Oke. Spec itu the lowest abstraction level, jadi level abstraksi yang paling rendah. Karena apa? Maksudnya paling rendah, ini udah nggak bisa lagi di decompose spec itu ya. Jadi spec property half page long, jadi kalau buatlah spec itu kira-kira setengah halaman kertas aja panjangnya. Nah, nanti ada contohnya di spec. So the relation between process input and output flow.
Ya, jadi memperlihatkan di spec itu hubungan antara input dengan output. Ini form of specification may be used. Ya. Ini bentuk spesifikasinya bisa berupa drawing, bisa mathematical equation, bisa structural English atau Indonesia. Oke, ini contoh spec ya. Misalnya inputnya apa aja, payment sama price. Ini untuk yang ini ya, ini validate payment ya. Ini contoh, misalnya si validate payment itu udah. Yang body ini nanti output ini change view sama specification payment. Nah, if payment greater than or equal to price ya, change look is payment means price. Sufficient payment yes. Nah, ini ada sifatnya flag ya. Ini ya, sufficient payment ini disebut flag atau kontrol nantinya. Nah, nanti kalau pembayaran cukup ya yes, ini nanti untuk digunakan untuk mengaktifkan itu. Otherwise berarti kalau tidak begini ya, atau misalkan paymentnya lebih kecil dari price, maka change due-nya sama dengan payment, artinya uang itu nanti dibalikan semua ya, dibalikan semua. Tapi status sufficient payment-nya no, si barang nggak akan keluar gitu. Oke. Nah, kemudian kontrol model tadi, data model itu menggambarkan data ya, DFD. Nah, kalau nanti ada proses yang bisa aktif, yang tidak boleh aktif kayak gitu, yang harus aktif kan, itu bagaimana nanti ngaturnya, ada kontrol ya. Misalkan di sini nih ya. Mungkin ini ada suatu saat ini harus aktif misalnya ya. Ini tidak boleh misalnya, atau ini harus aktif, ini tidak boleh, bisa aja ketika mengembalikan uang ini harus aktif dan ini jangan, ketika si produk selesainya nggak ada ya. Kalau produk selesainya nggak ada, ini aktif aja, takutnya nanti produk yang lain dikeluarkan, jadi rugi nanti ya, uang dikembaliin, dia dapat produk yang lain meskipun bukan pilihannya kan gitu. Kayak gitu ya, misalnya ini kapan ini aktif kapan enggak, itu maksudnya kontrol tuh di situ. Di sini makanya ada di sini. Nah ini ya, ada kontrol model untuk mengatur mana proses yang aktif dan mana yang tidak aktif gitu. Gimana aktivasinya, nah itu nanti ada proses activation table misalnya. Ini disebut kontrol model ya. Describe the dynamic aspect of the software. Jadi kontrol model itu menjelaskan aspek dinamis dari software. Nah, bagaimana software bekerjanya, itu sebenarnya begitu. Yang kedua is an addition to this process model, use the hierarchical structure of the process model. Jadi karena ini merupakan pendamping lah ya, kontrol model itu mendampingi data model, maka kalau di bulatan-bulatannya sama ya. Kalau ini gambarannya data, kalau nanti bulatan yang ini untuk kontrol model ya, ini kan proses model ya, untuk kontrol model bulatannya sama, tapi panah-panah ininya datanya nggak ada, tapi diganti dengan panah kontrol. Cuma kalau kontrol biasanya nggak banyak kan, paling 1-2 aja satu halaman ini tuh, kayak gitu. Mana tadi? Nah ini ya, gitu ya. Jadi di samping ini proses model, ini menggunakan hierarchical structure of the process model. Control the data processing. Dari si control model itu mengendalikan pengolahan data. Define the operating modes, ya, dan menentukan modus operasi and the event that cause change, dan event-event yang menyebabkan perubahan dalam operating mode. Nah, contohnya tadi itu, misalnya contohnya gini, nah, mesin ATM ketika belum ada kartu masuk, itu statusnya masih siap menerima kartu. Begitu kartu masuk, nah berubah status kan, menjadi validasi kartu misalnya ya, verifikasi kartu. Nah, logic of the control flow is summarized in control specification. Kalau tadi ada proses specification, kalau di sini ada control specification atau spec. Control model CCD, control contact diagram. Jadi sebelum control diagram itu bulatannya sama dengan data contact diagram, bulatannya sama. Cuma di situ yang digambarkan adalah kontrolnya. Ya.
Di sini describe the system function and define the system scope. Sama ya dalam pandangan kontrol. Di sini define the external control interface of the system. Nah, apa sih bedanya data dengan kontrol? Di sini bisa dilihat. Kalau data itu carry information needed by a process to perform information. Jadi membawa informasi yang akan diolah lah gitu ya. Paham kalau data itu. Kalau kontrol, carry information that is to be interpreted for changing system behavior. Jadi akan diinterpretasikan untuk mengubah perilaku sistem dan atau activating proses. Gitu. Oke ya, bedanya ini jelas ya, data dengan kontrol. Baik, CFD is coupled to the equivalent level DFD ya, and share the same process. Jadi prosesnya sama ya, bulatan-bulatannya sama. Cuman kalau yang di DFD itu alirannya aliran data, kalau di CFD aliran kontrol ya, control flow gitu. Control flow diagram, so control flow instead of data flow. Ini kan. The control processing is defined in the control specification. The C-spec is represented by a bar. C-spec-nya digambarkan dengan batang ya, garis tebal. Jadi garis tebal itu CD di situ ada C-spec. Maksudnya C-spec itu nanti di ya definisi C-spec-nya di kertas lain ya. At most one C-spec for is it. Nah, ini nanti si C-spec-nya adalah dijelaskan di kertas lain di halaman seperti tadi itu P-spec ya, menggambarkan P-spec di mana. At most one C-spec for each DFD. Dan setiap DFD itu hanya ada satu C-spec ya. Ini kan satu DFD nih ya. Ini satu DFD itu satu halaman di mana nih kumpulan itu ya, proses-proses gitu. Itu satu DFD. Nah, di segini ini hanya ada satu, paling banyak satu C-spec ya. Kenapa kok paling banyak satu? Ya iya, ini kan yang ngatur ya. Jangan sampai yang ngatur tuh ada lebih dari satu. Ya, itu nanti bertengkar ya. Kepala desa itu harus satu. Kalau kepala desa dua gimana? Ya. Nanti kepala desa yang A begini, yang B begitu. Nah, susah. Makanya kepala desa harus satu, camat harus satu, bupati satu, presiden harus satu. Nah, begini juga dikontrol lah C-spec ya, harus satu per halaman DFD itu. Oke, control model C-spec use of the concept of finished state machine, menggunakan konsep FSM, yaitu mesin yang punya state-state ya, keadaan-keadaan, status-status ya, yang terbatas jumlahnya. Nah, sekarang disebut sebagai finished state machine. Nanti si mesin itu berubah-ubah statusnya dari status A, status B, balik lagi ke A, misalnya gitu ya, ke B kayak gitu. Ini ada apa nih? Oh, boleh. Mau ke toilet silakan. Oke, FSM ya. Ini ada di mata kuliah apa ya? Kalau dulu saya ada di kuliah apa lupa, finish technician tuh. Di mata kuliah switching yang ini analisis digital kayak gitu. Okay, the two type of FSM is ya, kombinasional sama sequential. Yang kombinasional itu ya has no memory, artinya input langsung diolah menjadi output. Kalau sequential itu punya memori, disimpan, ditangani gitu ya. Nah, terus model yang digunakan untuk C-spec itu bisa PAT, bisa STD, bisa combination. PAT itu apa? Proses activation table, jadi tabel nantinya. Kalau ini nilainya 1, ini nilainya 0, yang diaktifkan proses ini misalnya. Kalau ini yang diaktifkan proses ini, yang ini harus disable, misalnya kayak gitu. Ada lagi STD ya, state transition diagram yang tadi ini finish state machine itu sebenarnya itu ya, state transition diagram atau kombinasi dua-duanya. Oke. Nah, nanti saya akan tunjukkan contohnya ya, yang menjadi tugas untuk dipelajari. Baik, lanjutkan dengan requirement dictionary. Dictionary itu apa? Kamus. Ya. Dari kamus requirement. Di requirement itu kan ada data, ada proses, ada kontrol ya. So nama-namanya kan ada semuanya. Ini requirement A, requirement B dan seterusnya.
ada data A, data B, ada kontrol A, kontrol B, seterusnya kan gitu. Is the principle to that make the method rigorous. Jadi dictionary itu supaya metodenya jadi bagus lah ya. Rigor itu kokoh, pakar. Pengertian metode apa ya kalau untuk rigor itu. Intinya begitulah. Kalau ada supaya si metode itu kita misalnya begini, butuh requirement ini tuh menjelaskan apa? Data ini tuh apa misalnya? Kontrol ini tuh apa? Nah, semuanya ada di dictionary yang dijelaskan. Requirement dictionary itu apa? A list of data and control flow names is with the definition in terms of its component and structure. Jadi data ini, data ini itu adalah datanya Anu, misalnya kan dihasilkan oleh Anu, dikirimkan ke Anu, yang pakainya Anu gitu. Every flow must be in the dictionary. Jadi semua flow aliran tuh maksudnya aliran data harus ada disebutkan di dictionary. Group name has been broken down. Ya. Nama kelompok harus dirinci nanti. Eventually sampai akhirnya ke bentuk primitif ya. Primitif itu artinya elemen yang sudah tidak bisa dirinci lagi, tidak bisa di breakdown lagi. Primitive element have attribute that define the element like unique, rank. Nah, primitive element itu harus sudah punya atribut. Nah, misalkan nanti untuk satuannya ya x cm misalnya, x meter gitu, atau juga ranknya ya, ranknya kan antara 30 sampai 100 misalnya seperti itu. Akurasinya misalnya 30 plus minus 2 artinya 30 itu bisa dikatakan 30 kalau misalnya 28 sampai 32 misalnya. Kalau akurasinya plus minus 2 misalnya. In fact, a database is necessary to support the modeling in practice. Jadi, biasanya membutuhkan database. Nah, kemudian dalam requirement dictionary itu ada decompose data ya kan, penjelasan data itu pakai gini lambangnya. Ya ini lambang ini ya terserah aja, Anda mungkin bikin notasi lain ya. Biasanya umumnya begini, misalnya data A terdiri dari A1, A2, maka A sama dengan A1 plus A2, biasanya begitu kan. Nah ini iteration ya, yang berulang, ini compose of ya. Data A ini atau ini kayak gitu ya. Ini biasanya atau kalau begini ya. Terus optional item yang begini yang dalam kolom itu berarti optional, boleh ada boleh tidak. Yang ini literal. Terus yang dibatasi bintang ini gives additional insight into its meaning. Sama seperti WA ya, kalau ingin dibikin bold ya, untuk menekankan sesuatu tandai pakai bintang, nanti jadinya bold di printnya. Oke, contact diagram, kembali lagi contact diagram is establish data and control exchange between the system and the study and environment. Jadi sistem and the study itu maksudnya software yang kita bangun ya, yang akan kita bangun. Terminator are shown on the CD of the system because they are not part of the system. Jadi terminator tunjukkan hanya di CD aja, di contact diagram aja. Karena memang bukan bagian dari sistem ya. Store are not shown, tapi sebaliknya store itu tidak boleh ditunjukkan di contact diagram. Karena store itu bagian dari sistem. Sedangkan di sistemnya kan baru satu lingkaran itu aja. Ya, gitu. Di contact diagram is the highest level of the data flow diagram. Jadi kalau tadi P-spec itu paling rendah, lewat CD yang paling tinggi. Nah, ini hanya one process ya, karena menunjukkan satu proses, kemudian beberapa terminator, ya, satu atau beberapa terminator, ada data flow, ada control flow. When creating this contact diagram for any system, remember that establishing the system boundary is an iterative process. Nah, ketika kita membuat diagram untuk kontak, kita ingat bahwa batas sistem itu, yang menentukan batas sistem itu adalah proses yang iteratif, berulang-ulang. Ya. Mungkin begini, kok nggak pas nih, sesuaikan lagi kayak gitu. For complex system, it may be necessary to draw several data flow diagram before a boundary can be established. Jadi untuk sistem yang kompleks mungkin kita masih belum, pemahaman kita kan masih belum
benar ya, masih belum pas lah, sehingga si sistem itu berubah-ubah. Ini tadinya di luar sistem, dimasukin ke sistem lagi. It is very important that this boundary be established and be modified if required, because at all time you should know what you are working on. Jadi apa yang sedang kita kerjakan, what is your system. Kemudian separation of data and control, pemisahan antara data dan kontrol. It is usually best to work on data and data processing first. Jadi biasanya memang jalan terbaik itu adalah kita konsen ke data dulu ya, data dan bagaimana mengolah data. Jadi kontrolnya nanti belakangan. It is necessary to know what you are controlling. Jadi yang penting adalah mengetahui apa yang akan dikontrolnya kan. Before decide how to control it. Dan sebelum menentukan bagaimana mengontrolnya. Data processing can and should be defined independently of how, why, and when they are activated. Data processing itu dapat dan harus didefinisikan secara terpisah, bagaimananya, mengapanya, dan kapan. Our objective is defining system will be to minimize control. Jadi usahakan untuk membuat sistem itu meminimize kontrol sedikit mungkin lah gitu ya. Karena kontrol itu rumit nantinya, membuat sistem makin kompleks. Finding as many as process as possible, dan sedapat mungkin memperbanyak proses. Nah, which can simplify data trigger and maksudnya data trigger itu apa sih? Proses itu ya akan selalu jalan kalau datanya tersedia gitu aja. Jadi bukan dikendalikan oleh kontrol, tapi dikendalikan oleh ada data jalan, udah ada data jalan gitu aja. Tapi suatu saat kita bisa aja, ini nggak bisa seperti itu, nggak bisa pakai data trigger aja. Tapi yang benar-benar harus dikontrol. Ya apa boleh buat kalau begitu. But be aware, akan tapi awas ya, your model may need rework after you decide to introduce a control specification. Requirement modeling is an iterative process. Jadi pemodelan requirement itu merupakan proses yang berulang-ulang terus ya, salah perbaiki. Separation of data and control, maksudnya the following criteria are helpful to determine whether flow is a data flow or control flow. Misalnya apa? Continuous signal and process that act on them are always categorized as data. Jadi sinyal yang continuous seperti kita mengukur temperatur itu continue kan, setiap saat tuh ada datanya ya, continue. And process that act on them, dan proses yang untuk mengolah temperatur tadi itu selalu diperlakukan sebagai data, jangan login. Tapi sebaliknya kalau untuk discrete signal ya, misalkan apa, sinyal yang sewaktu-waktu aja ada, misalnya temperatur ya, kalau udah mencapai 110 misalnya, tahan high temperatur. Kalau sudah kecepatan juga begitu, sudah mencapai 120 kecepatannya kilometer per jam sebagai high speed misalnya ya. Atau bisa aja temperatur kalau udah sekian overheat misalnya, ini udah terlalu panas misalnya. Itu relatif tergantung sistemnya ya kan, maksudnya. Itu nanti akan menjadi ini dikategorikan sebagai kontrol. Itu discrete sinyal. Karena apa dikatakan discrete sinyal? Karena sinyalnya itu tidak terus-terusan ada, itu sewaktu-waktu aja. And process that encounter are usually categorized as control. Nah, istilah seperti activate, turn on, inject, kalau kita di kerangka acuan kerja misalnya kita mendapat istilah seperti ini ya, enscode misalnya, usually with control. Biasanya berkaitan dengan requirement control gitu ya. Activate itu diaktifkan, nyalakan ya. Inject itu gunakan misalnya, execute eksekusi, laksanakan. Is DFD, CFD pair ini pasangan DFD dengan CFD ya. Prosesnya kan sama ya. Is control required at this level. That is may all process operate controlling and data trigger. Ini tentang kontrol ya. Apakah mengontrol, apakah kontrol diperlukan di level ini ya.
di misalnya di DFD yang tadi apakah diperlukan. Karena ya proses concurrently, kalau concurrently nggak perlu kan, end data trigger berarti nggak perlu. Kalau concurrently kan artinya semua proses itu nyala terus ya, jalan terus, nggak harus ada pengaturan ini harus nggak aktif, ini harus aktif, nggak ada. Makanya kalau untuk kasus begini nggak perlu data control, nggak perlu kontrol, dan kontrol proses if they don't need controlling. Jadi jangan mengontrol proses kalau memang nggak perlu. If control at this level, then the flows into, maka alirannya adalah mengalir ke C-spec. Nah di spec itu baru ditentukan logikanya. If control not this level, flows are passed down. Jadi misalnya ada data control, tapi ini nanti bekerjanya bukan di situ, di level yang di bawahnya misalnya, itu nanti pass down ya, ke level berikutnya. Ini appropriate level ya, where control take place. Nah. Oke. Ini mana ini? Oh, oke. Oke, mana lagi? Kontrol materi ini udah ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya di DFD mungkin ada aliran kontrol, tapi ini nanti bukan untuk mengontrol di DFD situ. Hanya ada DFD 1 2 3 4 5. Tapi bukan di DFD itu, tapi di DFD 31 32 gitu ya. Nanti di pass down maksudnya. Maksudnya pass down itu maksudnya dikirim ke bawah ini ya. Masukkan ke level ke bulatan ke proses 3, nanti 3 aja harus diuraikan, ada 31, 32, 33 gitu. Nanti bekerjanya bagaimana gitu. For those process that need control, decide which process may operate concurrently and which must be mutual exclusive. Kan kalau mutual exclusive itu berarti pertukaran ya. Kalau ini jalan ini enggak, kalau ini jalan itu enggak misalnya gitu. Let as many of your process be data trigger as possible. Jadi usahakan sebaiknya sebanyak mungkin menggunakan data trigger. Artinya kalau data tersedia prosesnya jalan gitu. Oke, ada prinsip balancing and leveling. Kalau balancing itu misalnya proses 3 nih membutuhkan apa, punya 3 input 2 output misalnya. Nanti begitu diuraikan 3-nya menjadi 31, 32, 33 dan seterusnya, itu harus balance. Artinya tadi kan ada 3 input 2 output, jadi di situ nanti 3 output 2 output lagi, itu balancing namanya gitu ya. The decomposition is called leveling. Proses dekomposisi dari level 1 ke level 2 itu disebut leveling. When a process cannot be broken down anymore, it is called functional primitive. Jadi fungsi primitif itu adalah fungsi yang sudah mentok, yang nggak bisa dikompos lagi. Itu nanti fungsi itu akan dijelaskan di spec gitu. Rule of thumb, ini aturan, inilah aturan apa istilahnya, is to stop, maksudnya stop decomposition ya, when the process can be described. Jika prosesnya bisa dijelaskan dalam setengah halaman aja. Spec are written for functional primitive only. Jadi spec itu digunakan hanya untuk fungsi yang sudah primitif ya. However, it is good practice to write so-called high level spec for this process. Jadi akan tetapi ada juga ya high level spec misalnya untuk menjelaskan DFD-nya. Every DFD, CFD must balance with its parent process. Artinya itu ya, jangan sampai ada data yang tiba-tiba muncul, kontrol yang tiba-tiba muncul gitu, atau ada sebaliknya data yang tiba-tiba hilang. Every spec must balance with functional primitive process and it is described. Jadi spec juga begitu ya. Input outputnya harus sama dengan proses yang dijelaskannya. Kalau input outputnya begini-begini ya sama begitu. Every spec must balance with its associated CFD. Begitu juga yang spec ya, harus balance dengan CFD-nya. Every spec must only show activation and deactivation of process having the same number as this. Jadi punya
kedudukannya sama, di tempat yang sama, di spek yang sama. Gitu ya. The derivation of control signal from data signal. Nah, artinya apa nih? Munculnya control signal dari data signal seperti tadi itu. Contoh control signal from data signal itu apa? Ketika kecepatan high speed ya mencapai high speed atau temperatur mencapai overheat misalnya kayak gitu. Nah, visualize in respect for function of primitive process. Every data flow, control flow, and store must be defined and must be decomposed to each primitive element in the requirement dictionary. Ini kalau memang compose elemen ya, compose elemen ya harus didefinisikan, dijelaskan terdiri dari elemen apa aja. Jelaskan aja mana di requirement dictionary. Kemudian evaluasi dari requirement model. Ketika kita melakukan evaluasi atau review lah katakanlah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. All the level necessary, apakah semua level memang diperlukan, dibutuhkan, gitu. All the names clear, apakah nama-namanya semua jelas. Jadi si nama data, nama proses, nama kontrol itu harus ini jelas, harus bisa dipahami. Has control been isolated? Apakah kontrol sudah dipisahkan dari datanya? Is every component correctly named? Atau setiap komponen itu udah namanya sesuai? Kadang-kadang ya nama suka beda, awas ya. Kalau nama data kan harus sama ya kan? Jangan sampai di requirement-nya namanya, terutama lagi yang sistem yang case sensitif, hati-hati ya. Misalnya data apa, huruf besar, di berikutnya pakainya huruf kecil, awas ya, jangan sampai salah begitu. Kalau di sistem-sistem di bahasa pemrograman yang case sensitif itu jadi nggak dikenal kan, di requirement ada tapi nggak dikenal karena memang diimplementasinya bukan itu namanya. Nah ini ya, correctly name NA, the names understandable, apakah namanya itu juga bisa dipahami. Jadi usahakan buat variabel itu sesuai nama yang dikandungnya, arti nama yang dikandung. Temperatur apa misalnya ya, temperatur ruangan, temperatur ini apa, itu harus dijelaskan. Ya memang jadi panjang namanya, tapi nggak apa-apa, biar jelas. Atau singkatan yang ini, temperatur TMP misalnya kan gitu. Itu kadang TMP itu temporary, jadi ini flow missing. Nah ini jangan sampai ada flow yang hilang, diperiksa. Do the process satisfy the requirement, apakah proses memenuhi requirement yang akan direalisasikannya. Have an related function been separated and a related function, apakah sudah dipisah-pisahkan ya, gitu. Nah, ini ya untuk mengoreksi, mereview requirement, evaluasi lah lebih tepatnya. Kalau mereview nanti mencari itu error ya, sama aja lah ya, evaluasi review berkaitan. Oke, kesimpulannya don't be afraid to start over. Nah, jangan takut-takut untuk memulai. Kadang-kadang orang untuk memulai sesuatu pekerjaan tuh suka bukan istilah takut, dari bahasa kitanya mungkin ragu-ragu terus ya. Ini frequently happen that preparing a chat will cause its parent to be defaced. Jadi kalau kita mendekompos itu nanti parentnya menjadi direvisi, pengertian tentang parentnya kita akan berubah karena pemahaman kita akan terus bertambah. You will not fully comprehend the process of putting it together until you have completed it. Jadi kita benar-benar memahami proses ya. Kalau sudah kita lengkap mendefinisikannya. It is unclear what it mean once it is complete. It is unclear, jelas what it mean once it is complete. Jadi kita benar-benar jelasnya ketika sudah lengkap. Oke. Itu aja tentang kuliahnya. Nanti saya akan posting tugasnya, dimana untuk memahami ini semua ya, yang tadi saya uraikan itu Anda nggak akan memahami sepenuhnya. Nah, nanti saya kasih contohnya untuk dipelajari ya, terus nanti dipresentasikan itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ya, tugasnya Anda periksa di e-learning saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.